Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Anak Habatus. Hidupku bagi Kristus. Gimana kabarnya semua adik-adik? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari ini yang Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan terus pimpin kami. Sebentar juga kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Markus 12 ayat 13 sampai 17 dengan judul Hikmat yang Membalikkan. Pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan cerita ini ya. Di dalam Markus 12 ayat 13 sampai 17, di mana di situ ada sekumpulan orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah mereka boleh membayar pajak atau tidak. Nah, di sini sebetulnya dari nas yang kita baca sering dipakai untuk menjelaskan mengapa orang Kristen perlu membayar pajak kepada negara. Hal itu karena Yesus mengajarkannya demikian. Kalau begitu, apakah Yesus mendukung penjajahan yang penuh dengan ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi terhadap bangsa Israel? Nah, di ayat ini tidak membicarakan hal itu, tetapi ini juga tidak semerta-merta berarti kita mengajar orang percaya untuk tidak membayar pajak. Jawaban Yesus merupakan argumentasi terhadap beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes yang dikirim oleh para pemuka agama untuk menjatuhkan Yesus. Mereka mencoba menggunakan kelompok orang Farisi yang bergerak di akar rumput untuk menjatuhkan lawannya. Padahal sejatinya para imam kepala tidak memiliki relasi yang cukup baik dengan orang Farisi. Tetapi sepertinya mereka bisa berbaikan demi menjatuhkan Yesus yang mengancam kekuasaan kedua kelompok tersebut. Nah, di sini adik-adik kita bisa melihat kemunafikan melalui pujian orang Farisi kepada Yesus yang sejatinya hanya menyembunyikan maksud jahat. Di sini bisa dijelaskan di ayat ke-14. Mereka mau memojokkan Yesus dengan pertanyaan yang apapun jawabannya akan menyulitkan Yesus. Apakah ia harus membayar pajak kepada kaisar? Jika jawaban tidak, akan membuat Yesus berhadapan dengan kekuasaan Romawi dan dianggap sebagai pemberontak. Sebaliknya, jika Yesus menjawab iya, akan mengecewakan banyak orang karena Yesus dianggap mendukung penjajahan. Rupanya, Tuhan Yesus mempunyai jawaban yang melampaui kedua hal ini. Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Nah, jawaban Tuhan Yesus tidak bisa dijadikan senjata karena ia tetap membayar pajak. Tuhan Yesus juga tidak dapat dituduh telah mendukung penjajahan karena yang diberikan adalah apa yang menjadi hak kaisar. Nah, oleh karena itu kita perlu meminta hikmat dari Allah dan melatih diri untuk dapat berhadapan dengan orang-orang jahat yang dengan kecerdasannya berusaha membelokkan kebenaran. Hikmat membantu kita untuk peka terhadap kejahatan yang berkedokan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jelasnya di sini jawaban Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kita memberikan apa yang negara berikan atau negara yang miliki
dan kita harus memberikan apa yang Allah miliki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, ucap syukur buat firman yang Kau berikan pada kami. Biarlah firman ini menjadi pelajaran yang berharga buat kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua Tuhan dalam kehidupan kami, untuk aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di renungan Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus